Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini, yakni pada edisi 19 sampai dengan 20 Agustus 2023 ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru gabung ataupun yang sudah gabung, jangan lupa untuk supportnya untuk channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Hidden Bet ya. Oke, untuk cara kalian bergabung silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berbasa-basi lagi, saya akan langsung saja untuk ke prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Jika ada yang GP, selamat. Jika yang masih belum, kita balas ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas untuk laga ataupun pertandingan dini hari, yakni 2 laga saya ambil dari Liga Premier Inggris, 1 laga dari Italia Serie A, 1 laga dari Jerman Bundesliga, dan 1 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja pada prediksi yang pertama. Dari Liga Premier Inggris ada Tottenham Hotspur yang akan berhadapan dengan Manchester United di babak kedua. Oke, dan di mana di sini tim yang masih lebih diunggulkan memang masih lebih ke tim tamu, yakni Manchester United ya. Sementara ada 4 pemain dari Tottenham yang tidak bisa bermain atau absen, dan 3 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Manchester United juga terlihat banyak pemain yang akan absen, yakni ada 6 pemain yang akan absen ya, dan 1 pemain juga masih diragukan ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Tottenham sendiri pokoknya di mana terbilang cukup bagus. Sementara di laga terakhirnya meraih hasil imbang ya saat berhadapan dengan Brentford. Oke, dan untuk Manchester United untuk 5 laga terakhirnya memang performanya terbilang cukup bagus, di mana 2 kali menang 1 kali seri ya. Dan sebenarnya di laga terakhirnya meraih kemenangan tipis ya saat berhadapan dengan Wolves. Oke, untuk head-to-head antara Manchester United dengan Tottenham, di mana pada 5 kali pertemuan Manchester United meraih 4 kali kemenangan, sementara Tottenham belum pernah menang, dan di 1 kali pertemuan terakhirnya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Manchester United ada peringkat 3 dengan 3 poin, sementara Tottenham ada di peringkat 9 dengan 1 poin saja ya. Oke, untuk Tottenham sendiri bermain di kandang sendiri, di mana di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan cukup besar saat berhadapan dengan Shakhtar Donetsk. Sementara untuk Manchester United menjalani laga tandang di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis saat berhadapan dengan Borussia Dortmund. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik dari ataupun 5 penampilan terakhir untuk Tottenham dengan Manchester United, jadi sedikit pertimbangan atau prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Manchester United cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke, prediksi yang kedua masih dari Liga Premier Inggris, ada Manchester City akan berhadapan dengan Newcastle United pada babak kedua. Sementara untuk peluang kemenangan di sini masih tuan rumah masih lebih diunggulkan, yakni Manchester City. 1 pemain dari Manchester City yang bisa bermain atau absen, sementara 1 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Newcastle United juga ada 3 pemain yang akan absen ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Manchester City, di mana performanya di 2 laga terakhir memang cukup bagus. Sementara di pertandingan terakhir meraih kemenangan atas Villa adu penalti ya. Sementara untuk Newcastle United memang performanya sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri. Oke, untuk head-to-head antara City dengan Newcastle, di mana City 4 kali menang, sementara Newcastle belum pernah meraih kemenangan dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Newcastle United ada di peringkat pertama dengan 3 poin, sementara Manchester City ada di peringkat ketiga juga dengan 3 poin ya. Oke, untuk Manchester City bermain di kandangnya sendiri, di mana performanya terbilang masih cukup maksimal. Di laga terakhirnya juga meraih kemenangan 1 adu penalti dengan Sevilla. Sementara untuk Newcastle United menjalani laga tandang belum pernah mengalami kekalahan 3 kali kemenangan beruntun ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa kita untuk 5 hasil pertandingan terakhir antara Manchester City dengan Newcastle, begitu juga untuk head to headnya. Jadi dari pertimbangan atau saran untuk prediksi saya untuk laga malam nanti ya, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Newcastle United dengan menahan Manchester City di 1/4 gol dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati ya. Oke, laga yang ketiga atau prediksi yang ketiga, satu laga saya ambil dari Italia Serie A, ada Frosinone akan berhadapan dengan Napoli pada babak pertama. Oke, dan di mana di sini peluang kemenangan masih jelas, tim tamu masih lebih diunggulkan yakni Napoli ya. Oke, dari Frosinone terlihat full tim, namun 1 juga pemain masih diragukan. Sementara dari Napoli 1 pemain yang tidak bisa bermain atau absen ya.
Di hasil pertandingan terakhir dari Frosinone sendiri, performanya di 5 laga terakhir memang cukup bagus, di mana tidak pernah kalah, 3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara untuk Napoli sendiri juga sama, juga penampilannya cukup bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 3 kali menang dan 2 kali seri. Oke, untuk head-to-head antara Napoli dengan Frosinone, di mana Napoli meraih 5 kali kemenangan, sementara Frosinone belum pernah meraih kemenangan di 5 kali pertemuan. Posisi peringkatnya saat ini, Frosinone ada di peringkat 3 dengan 0 poin, sementara Napoli ada di posisi 5 juga dengan 0 poin ya. Oke, untuk Frosinone bermain di kandangnya sendiri juga belum pernah mengalami kekalahan, 3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara Napoli menjalani laga tandang, performanya tidak maksimal ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kalah. Oke teman-teman, dari sedikit melihat analisis atau penampilan 5 hasil pertandingan terakhir dari Frosinone dengan Napoli, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Napoli, cukup di net min 1/4 gol dan di over 2,34 gol ya, atau diambil 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sadar. Oke, prediksi selanjutnya satu laga saya ambil dari Jerman Bundesliga, ada Dortmund akan berhadapan dengan Köln. Di sini untuk peluang kemenangan jelas masih tuan rumah masih lebih diunggulkan, yakni Borussia Dortmund ya. Oke, 3 pemain dari Dortmund yang tidak bisa bermain atau absen, sementara 3 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Köln sendiri ada 5 pemain yang tidak bisa bermain ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir di Borussia Dortmund, di mana performanya memang sangat bagus, mereka tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 4 kali menang ya, dan hanya 1 kali seri. Sementara untuk Köln sendiri juga hampir sama, performanya memang sangat bagus, tidak pernah mengalami kekalahan di 5 laga terakhir, 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Oke, untuk head-to-head antara Dortmund dengan Köln, di mana Dortmund 2 kali menang, Köln hanya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, Borussia Dortmund bermain di kandangnya sendiri belum pernah mengalami kekalahan yang 4 kali menang, 1 kali seri. Sementara untuk Köln menjalani laga tandang juga sama, belum pernah kalah, di mana 3 kali menang dan 2 kali seri beruntun. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau statistik kedua tim untuk 5 hasil pertandingan terakhir antara Dortmund dengan Köln, jadi sedikit pertimbangan atau saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil Borussia Dortmund, cukup di dekat min 1 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sadar. Oke, lanjut pada pembahasan atau prediksi yang terakhir. Satu laga saya ambil dari La Liga Spanyol, ada Almeria akan berhadapan dengan Real Madrid. Oke, di sini peluang kemenangan jelas masih tim tamu masih lebih diunggulkan, yakni Real Madrid ya, pada babak kedua ini. Oke, 2 pemain dari Almeria yang tidak bisa bermain dan 1 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Real Madrid ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan untuk tampil. Di hasil pertandingan terakhir dari Almeria sendiri, performanya belum maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Di laga terakhir juga mengalami kekalahan dari Rayo Vallecano dengan skor 2-0. Oke, untuk Real Madrid sendiri, performanya di 5 laga terakhir memang masih cukup bagus, memang mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara di laga terakhirnya meraih kemenangan atas Atletico Bilbao dengan skor 2-0. Oke, untuk head-to-head antara Real Madrid dengan Almeria, Real Madrid selalu menang di 5 kali pertemuan ya. Oke, untuk Almeria bermain di kandangnya sendiri tidak maksimal, juga hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Sementara untuk Real Madrid menjalani laga tandang meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kalah ya. Sementara untuk posisi peringkatnya saat ini, Real Madrid ada di peringkat keempat dengan 3 poin, sementara Almeria ada di posisi 19 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau pembahasan keseluruhan dari masa pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya antara Almeria dengan Real Madrid. Jadi saran atau prediksi saya untuk pertandingan ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Real Madrid, cukup di dekat min 1/4 gol dan di over 2,34 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.